webinar kali ini terselenggara dengan kerjasama antara Andi Institute dan Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan atau APHK. Dan adapun sebelum saya memulai webinar kita kali ini, izinkan saya menyampaikan kembali tata tertib webinar kita kali ini. Yang pertama, ID peserta dalam webinar harus menggunakan nama asli sesuai pendaftaran di link, bukan nama perangkat atau institusi. Yang kedua, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau di status mute speakernya selama proses webinar berlangsung. Yang ketiga, semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab nanti di kolom chat. Ketik tanya ditujukan pada narsum yang mana, lalu dilanjutkan dengan menulis nama. Kemudian moderator akan menyampaikan menyilahkan kepada para peserta untuk bertanya kepada pembicara. Kemudian sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti dari awal sampai berakhirnya webinar dan akan dikirimkan via email yang digunakan pada saat mendaftar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya silakan kepada Prof. Sogar. Sebelum saya mempersilakan pada Prof. Sogar, izinkan saya menyampaikan CV beliau terlebih dahulu. Mungkin tidak ada, saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak mengenal siapa beliau, tapi saya menyampaikan secara singkat saja. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga di bidang keilmuan kontrak pemerintah. Beliau juga saat ini selaku Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan sekaligus Managing Partner Kantor Hukum Wins dan Partner di Surabaya. Beliau memang, terima kasih sekali pada Prof. Sogar di waktunya yang sangat sibuk, beliau mampu menyempatkan waktu pada hari ini, karena tadi juga sudah menyampaikan kepada saya bahwa beliau mungkin setelah acara harus live sejenak karena ada mengikuti rapat di Pemkot Surabaya, jadi tidak bisa full bergabung. Tapi terima kasih Prof. Sogar sudah menyempatkan waktunya. Langsung saja saya mempersingkat waktu kepada Prof. Sogar. Saya silahkan untuk membuka acara ini sekaligus sampaikan materi pada hari ini pertama kalinya. Ada personal waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Witra selaku host ya. Yang saya banggakan Prof. Andi ya. Lalu Prof. Yuda, lalu Prof. Irawan ya. Lalu Adinda Agus Sugarmaji, yang sebentar lagi juga udah profesor ini. Jadi mereka bisa lihat. Dan sahabat baik saya, Pak Toto Lusida, mudah-mudahan sudah bergabung. Lalu Bapak Ibu, para sahabat dari lingkungan Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan yang bergabung dalam webinar pada pagi hari ini sampai siang nanti. Serta Bapak Ibu, saudara, teman-teman, para peserta webinar yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Pertama, atas nama Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas forum webinar yang bisa terselenggara pada pagi hari ini, atas kerjasama dengan Andi Institute ya, di bawah komando Profesor Dr. Andi Hartanto, Insinyur, MMT, SH, MKN. Pokoknya gelarnya Pak Andi ini luar biasa deh. Saya sampai nggak ingat ini satu-satu nih gelarnya ini ya. Terima kasih ya Pak Andi sudah memfasilitasi acara pada pagi hari ini.
Saya kira memang acara ini sangat bagus, ya. Isunya sebetulnya sangat aktual, sangat penting. Lebih-lebih kalau dikaitkan dengan agenda kita, terutama agenda APHK yang memang mempunyai agenda besar untuk menyusun Undang-Undang Perikatan Nasional, dan memang di dalam undang-undang itu mau tidak mau harus juga diatur substansi tentang 3 konsep hukum ini, ya, baik itu sesi, subrogasi maupun novasi. Diharapkan tentu di dalam forum webinar ini nanti bisa diperoleh masukan-masukan yang berharga di dalam rangka untuk menyempurnakan naskah akademik, ya, RUU Perikatan yang sementara ini sedang digodok oleh teman-teman, dan dalam beberapa hal memang masih memerlukan penyempurnaan. Khususnya memang adalah substansi tentang pemenuhan perikatan atau pembayaran yang diantaranya nanti di situ memang harus diatur tentang pergantian posisi kreditur, ya. Nah, dalam kesempatan ini juga tentu saya memandang perlu untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman semua, ya. Saya lihat ada beberapa praktisi notaris, ya, lawyer, bahkan tadi sekelebat saya lihat ada juga dari Kementerian Keuangan, ya. Jadi saya kira ini memang pesertanya sangat-sangat beragam, dan diharapkan dari webinar ini nanti diperoleh khususnya hukum perikatan. Sekali lagi, terima kasih untuk Prof. Andi dan teman-teman semua yang telah memfasilitasi dan hadir di dalam acara webinar pada hari ini. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, atas nama APHK dan Andi Institute, dengan ini saya menyatakan bahwa webinar dengan topik perbuatan hukum, sesi, subrogasi, dan novasi dalam bisnis properti pada era pandemi COVID-19 dinyatakan resmi dibuka. Semoga acara webinar ini berjalan dengan lancar. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto. Baiklah hadirin sekalian, tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sesuai dengan aturan yang telah disampaikan di awal acara, apabila ada peserta yang hendak bertanya, silakan mengetik di kolom chat, kemudian akan saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Untuk sesi pertama tanya jawab ini saya buka untuk 3 orang penanya. Ini sampai sekarang belum kelihatan di kolom chat. Apabila ada yang hendak bertanya, silakan mengetik namanya. Saya tunggu. Sekedar informasi juga, Prof. Yuda mungkin tidak bisa lama bergabung dengan kita karena pada pukul 12.00 tepat beliau harus meninggalkan acara dikarenakan adanya rapat dengan Mahkamah Agung. Baik, ini yang pertama dari Yudi Kemenq. Silakan Pak Yudi Haryanto. Ya, terima kasih Pak Prawita. Pertanyaan saya ke Prof. Yuda. Ini Prof, terkait CSI ini dimungkinkan nggak Prof untuk negara atau pemerintah melakukan CSI atas tagihan atau piutang negara seperti yang pernah dilakukan oleh BPPN? Mengingat untuk pengurusan piutang negara sudah ada Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Pertanyaan saya itu dulu Pak Prawita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung dijawab oleh Prof. Yuda mungkin. Prof. Yuda mungkin lagi sholat zuhur ini, bertepatan azan zuhur. Baik. Ya, oh ya, terima kasih Prof. Yuda. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan Prof. Sogar dan yang lain-lainnya, Prof. Irawan, Prof. Andi. Jadi yang penting karakteristik keperdataannya, ya.
Kalau kita mau padankan kira-kira ya misalnya hak tagih ya atau piutang negara itu. Ya. Kalau itu kita bisa melihat kan sebenarnya konstruksi hubungan hukum dasarnya apa. Kalau itu hubungan hukum keperdataan, ada piutang yang ada di situ. Ya, kan prinsipnya sesi ada. Bukankah dulu BPPN juga melakukan seperti itu? Ya. Kemudian mungkin kalau mau ke analoginya, teman-teman di DJKN itu lelang hak tagih juga kan ada itu ya KPKNL atau apa itu praktek-praktek prinsipnya adalah ada pengalian terhadap piutang itu ya kan, kemudian konstruksi sesi terpenuhi ya tentunya perhatikan dari syarat sahnya levering ya, ada nggak ketentuan-ketentuan yang memang melarang itu. Kalau tidak, maka prinsip-prinsip sesi, ada titel yang sah, besiking verb-nya ada, maka di situ mekanisme itu ada. Ini perspektif saya, mungkin yang lain, mungkin Prof. Sogar atau Prof. Irawan, Prof. Andi, dan mungkin bisa menambahkan. Sementara itu Pak Mitra, mungkin nanti pukul 12 saya mau izin karena kebetulan saya sebagai pansel di Mahkamah Agung harus mewawancarai juga peserta. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Yuda. Baik, untuk penanya berikutnya ini ada nama Yuliana Angela. Interupsi ya, Pak Wawitra. Ya, Prof. Yang disampaikan Prof. Agus Yuda, saya sangat sependapat. Cuman saya hanya dari perspektif lain. Menurut saya, berdasarkan pengalaman 1998, adanya krisis pada saat itu, maka itu semua piutang-piutang itu kalau disesikan hampir seluruhnya itu adalah di bawah nilai pinjaman. Let's say, ya mungkin sekitar antara 12-15% at that time, meskipun ada jaminannya. Ya, kalau nggak ada jaminan mungkin kurang kalau bersifat bond atau obligasi. Setahu saya begitu. 20% aja udah banyak sekali itu, karena memang company-nya usahanya memang ada itu drop sekali. Nah, saya lihat benang merahnya adalah kalau ini punya negara bagiannya tadi, para investor yang akan membeli atau calon orang biddernya, itu saya kan gunakan bidder, tapi saya melihatnya hanya yang penting itu adalah diperhatikan mengenai kelayaan daripada harga cesinya. Jadi piutangnya 10, mau dijual berapa, dan itu mesti ada appraisalnya. Setelah itu nanti ada perkiraan biaya harganya. Ya minimal kan ada plafon harga dasarnya berapa. Jadi yang penting kelayaan harga menurut saya, supaya jangan mengundang permasalahan hukum di kemudian hari, misalnya karena ada yang ada permainan atau ada kerugian negara. Kalau ini kan memang diketahui bahwa memang ini piutangnya nggak ada, dijual juga nggak laku. Jadi itu kan saya lihat di GetQ itu kalau saya amatin ada beberapa, satu mengenai piutang-piutang yang tidak bisa dialihkan, kan itu kan sayang. Jadi kalau sedang dialihkan lebih bagus. Atau mau eksekusi barang jaminannya, kan mesti semuanya di appraisal supaya ada kelayaan atau kepantasan harga. Jadi perspektif saya cuman yang perlu dijaga itu kalau tadi mengenai transaksi cesi, kalau pemerintah dalam hal ini GetQ itu mempunyai hak tagihnya, kan memang haknya dan tinggal prosedur untuk pengalihannya. Kewenangan bertindaknya kan ada, right-nya, title-nya juga ada. Kemudian orang mau membeli tagihannya itu kan otomatis dipelajari jaminannya apa aja, misalnya executable atau tidak, kan begitu. Jadi sementara tambahnya cuma dari perspektif kepatasan harga, kalau dari kacamata saya itu. Jadi kalau untuk legal audit dan untuk melihat jaminannya bisa executable tidak, itu calon investor yang pasti punya penilaian sendiri. Demikian. Terima kasih Pak Wali. Irawan. Terima kasih Prof. Irawan. Baik, untuk penanya kedua, ini ada atas nama Yuliana Angela. Monggo silakan speakernya di unmute. Kemudian tanya disampaikan ditujukan kepada pembicara yang mana.
Halo. Selamat siang. Pertanyaan saya ditujukan untuk Prof. Sogar. Prof. Sogar ini mohon izin kelihatannya sudah live karena tadi ada acara rapat di Pemkot beliau. Oh gitu. Kalau ya. Itu untuk Prof. Andi juga boleh. Ya. Subrogasi dan sesi. Apabila terjadi subrogasi dan sesi di sini kan perjanjian asesornya kan otomatis beralih. Masalahnya sekarang dalam praktek itu hak tanggungan kan didaftarkan secara online di BPN, di mana harus mencantumkan data debitur. Kalau misalnya data debitur itu berubah, kan di sini ada kontradiksi antara data BPN dengan debitur yang baru sesuai dengan sesi atau subrogasi tersebut. Itu bagaimana ya, Prof? Ya, baik. Mungkin Prof. Andi bisa langsung menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Yuliana tadi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Parwita sebagai moderator. Terima kasih juga pertanyaan dari Yuliana. Kalau saya lihat itu mau disesikan, maka sebenarnya harus dilihat dulu bagaimana kondisi hutangnya. Karena apa? Di dalam COVID-19 ini kelihatan sesi sama subrogasi sangat sulit dilakukan, kecuali inovasi. Karena apa? Siapa yang mau ngambil hutang yang keadaan sudah sekarang ini kesulitan uang? Siapa yang mau ngambil? Apalagi dengan sesi. Seperti yang diutarakan tadi Prof. Agus Yuda maupun Prof. Irawan, itu dia mengatakan harga sesi maupun subrogasi itu sangat di luar pasaran. Nah, apakah yang tidak dirugikan ini dalam hal negara, apalagi yang membiayai bank negara? Karena itu saya lihat sesi sama subrogasi sangat sulit dilakukan. Ya, Bu Yuliana. Nah, jadi karena itu saya lihat satu-satunya adalah restruktur hutang yang bisa dilakukan. Ya. Karena itu mungkin jawaban saya begitu, mungkin nanti barangkali ada pembicara-pembicara yang membantu menjawab ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Andi. Mungkin ada tambahan dari Prof. Irawan atau Prof. Yuda atau Pak Agus Kar. Maaf, izin Pak Awitra. Tadi pertanyaan intinya seperti apa? Saya masih belum bisa memahami yang ditanya itu mengenai HT elektronik, terus mengenai subrogasi atau gimana permasalahannya? Kalau tidak salah nih saya tanggap pertanyaannya. Mungkin Bu Yuliana bisa koreksi juga. Data debitur yang didaftarkan di BPN ini berbeda. Oke. Ya, karena akibat dari subrogasi dan sesi tersebut. Oke. Jadi kan begini Bu. Jadi kita melihat ya. Saya tidak melihat permasalahan itu pokok. Coba dilihat stepnya dulu. Kalau Ibu Yuliana tadi melihat bahwa data yang ada di BPN, ya itu kan siapa krediturnya, siapa debiturnya. Let's say krediturnya Bank BCA, debiturnya Pak Irawan. Kemudian setelah itu ada perubahan debitur atau perubahan kreditur. Tadi yang Pak Toto udah mengatakan itu ada inovasi subjektif yang pasif, debiturnya berganti, ya kan? Nah itu kalau ada perubahan, ada subrogasi seperti itu. Nah, otomatis pencatatan hak tanggungannya itu harus done, Bu. Harus selesai dulu. Jadi tidak bisa terjadi sekarang ini karena tidak manual, itu dengan tersistem online itu, dia jalannya step by step. Itu menjadi requirement. Dia tidak akan melangkah ke langkah berikutnya sebelum dijawab langkah sebelumnya. Maka itu kalau udah done, ketika hak tanggungan terbit, nah kalau ada subrogasi atau cesi, kan tetap ada peralihan
piutangnya, otomatis hak tanggungannya juga harus didaftarkan lagi bahwa ada perpindahan kreditur atau perpindahan debitur karena novasi, karena sesi, karena subrogasi. Nah, kalau itu terjadi kan berarti datanya masih up to date sudah. Permasalahannya kan nggak ada. Nah, permasalahan itu timbul kalau tidak dilaksanakan peralihannya secara online di BPN. Jadi data di BPN tidak up to date. Contohnya, kalau kita bicara yang lain, tidak apple to apple komparasinya. Ada PPJB berdasarkan PP 34 tahun 2016. PPJB itu secara administratif hukum administrasi negara, dia belum berpindah. Pencatatan di buku tanah masih pemilik yang lama. Tapi dengan PPJB itu, PP-nya harus dibayar. Kalau saya beli dari A, PPJB pada Pak Irawan, kemudian saya penjualnya harus membayar PPh-nya 2,5%. Saya belum membayar PPh-TP karena saya belum punya duit. Maka saya tidak balik nama. Tapi setelah itu saya berubah pikiran. Saya jual kepada Pak Pawitra. Maka saya harus membayar lagi PPh-nya 2,5%. Karena dasar PP itu dari harga apa? Dari harga jual ke Pak Pawitra. Pak Pawitra yang mau dibalik nama baru dia bayar PPh-TP karena PPh-TP adalah pajak daerah. Nah, dengan simulasi seperti itu, data di BPN masih tercantum namanya A, bukan nama Pak Irawan, karena belum dibalik nama. Nah, cuma saya akan bilang ke BPN bahwa ini saya berdasar kekuatan akte PPJB lunas. Itu saya bertindak. Apa saya bertindak selaku kuasa? Enggak. Saya bertindak atas hak saya sendiri in originator, bukan sebagai pemilik. Sebagai pemegang hak utama, karena saya berdasarkan PPJB lunas tadi. Jadi bukan kuasa. Kalau kuasa kan saya on behalf A. Saya tidak bertindak atas sama A. Saya bertindak atas kekuatan saya sendiri. Nah, kita sekarang kita aplikasikan ke tadi. Kalau Pak Irawan pinjam sama BCA, Pak Irawan dipindahkan tadi kepada Pak Toto sebagai developer yang mengambil alih barang jaminan saya. Maka kan harus disubrogir oleh Pak Toto. Nah, Pak Toto itu kan di dalam BPN-nya kan harus diliport oleh Pak Toto maupun oleh BCA bahwa ini sekarang debiturnya bukan Pak Irawan loh ya. Nah, kalau itu sudah diupdate pencatatan di buku tanahnya berarti kan sudah selesai. Nah, itu masuk lagi Pak Toto yang masuk di akte subrogasinya bisa dipakai digunakan sebagai dasar untuk pencatatan di buku tanah. Itu pemilihan. Jadi sekarang memang dengan online ini apakah lebih cepat? Yes. Untuk kalau kita tertib semuanya, yakin bisa cepat. Itu memang bagus sekali. Cuman kalau kita nggak tertib, ya memang memudahkan. Kalau dulu kita secara manual kita bisa face to face bicara sama pejabat petugasnya. Pak, ini kalau dicoret gini-gini bisa. Tapi kalau sekarang nggak bisa bicaranya sama sistem. Dia nggak bisa diajak ngomong-ngomong, nggak bisa diajak taruh-menawar. Intinya isi aja datanya. Artinya kalau udah update, ya nggak bisa jalan, langsung dia berhenti, stuck. Demikian Bu Yulena, Pak Wahitra, penjelasan saya mudah-mudahan bisa membantu. Masih. Terima kasih, Prof. Irawan. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya silakan kepada penanya ketiga, di sini atas nama Bapak Prayitno Edi Supeno. Monggo, silakan Bapak. Ini saya lihat sudah ada speakernya di unmute. Ya. Monggo sampaikan pertanyaan, kemudian ditujukan kepada siapa. Terima kasih. Selamat siang. Mungkin saya bertanya ke Pak Irawan, Pak ya, terkait tadi disampaikan masalah perjanjian sindikasi, Pak. Saat ini kan kita kan banyak perjanjian sindikasi, Pak ya. Beberapa bank, misalkan ABC. Tapi dalam satu proyek, Pak, dalam pelaksanaannya ada bank yang mundurkan diri, misalkan, Pak ya. Karena misalkan karena finansial atau apa. Nanti ketika pengunduran diri itu apakah nanti pakai perjanjian baru Pak pada proyek sudah berjalan atau dengan mekanisme cash subrogasi atau novasi itu yang pertama. Yang kedua Pak, apabila debiturnya wan prestasi Pak di dalam sindikasi itu bisa nggak dimungkinkan Pak bank asing itu dan bank nasional nanti mekanismenya apakah kan punya hukum sendiri-sendiri Pak ya? Itu Pak, nanti prosesnya seperti apa Pak? Mungkin itu Pak Irawan. Oke. Izin Pak Pawitra saya jawab satu persatu. Jadi kalau sindikasi itu biasanya adalah pembiayaan satu proyek, ya, begitu Pak ya. Jadi pembiayaan satu proyek ini pertanyaan karena proyek belum jalan karena COVID, ya otomatis batuk-batuk. Nah,
bagaimana proyek itu tidak jadi, itu akan berpengaruh pada seluruh pembiayaan itu. Itu memang belum pernah terjadi karena biasanya terjadi pada saat proyek udah selesai mulai ngangsur. Itu yang pengalaman 98. Nah, kalau sekarang terjadi, maka saya mencoba memberikan jawabannya adalah bahwa kita pakai konsep pada waktu tanda tangan perjanjian pembiayaannya itu adalah sesuai dengan komitmen yang diberikan oleh masing-masing kreditur. Itu pertanyaan pertama. Jawaban pertama. Itu kan kita sepakati dulu bahwa perjanjian kredit sindikasinya, syarat drawdown-nya, plafonnya, dan sebagainya itu akan disesuaikan dengan progress report daripada pelaksanaan proyek itu sendiri. Nah, permasalahan yang saya akan tanya balik, apakah yang tidak komit tadi itu debiturnya udah nggak sanggup meneruskan karena COVID-19, bisa juga karena pelaksanaan import barang produksi mesin-mesin dari negara asal pengekspornya nggak bisa jalan karena ada halangan kapalnya segala macam, kan kita nggak tahu. Yang mana yang jadi hambatan itu? Apakah misalkan itu krediturnya, Pak, krediturnya, ya, krediturnya nggak sanggup. Nah, ya. Kalau krediturnya nggak sanggup, dia penyelesaiannya adalah bilateral antara kreditur dengan debitur itu sendiri. Nah, ini akan mempengaruhi menjadi problem sebagai trigger bahwa karena ini bersifat menyelesaikan satu proyek. Nah, saya nggak bisa bayangin kalau krediturnya itu partisipannya gede, 60%, yang lainnya kecil-kecil. Ya, otomatis proyeknya berhenti. Kalau proyeknya berhenti, maka yang terjadi adalah force majeure yang terjadi. Bukan karena COVID-19, tapi karena krediturnya dia bukan prestasi terhadap pemenuhan kewajiban untuk menyediakan pendanaannya. Jadi proyeknya yang berhenti. Maka itu ada salah satu alasan daripada debitur, ya karena dananya nggak dicairkan, saya nggak bisa terusin proyek itu, menjadi legal case. Nah, kalau legal case itu saya nggak bisa ngasih jawaban penyelesaian karena itu masuk ranah lembaga peradilan nantinya, begitu. Nah, sekarang kita selanjutnya pada yang pertanyaan yang kedua. Yang kedua itu tadi kan artinya apa? Artinya adalah coba tolong Pak diulang tadi pertanyaan keduanya. Kalau tadi, misal Pak, kalau dimungkinkan nggak sih Pak ya perjanjian sindikasi itu melibatkan bank nasional dan bank asing Pak ya, misalkan Pak ya? Oh ya, oke. Kalau bisa kan nanti kan penyelesaian hukumnya gimana Pak ya, kan masing-masing punya tunduk hukum sendiri-sendiri Pak ya. Mungkin pencerahan buat saya juga Pak. Itu ya oke, saya jelasin. Jadi karena perjanjiannya itu ini bukan club deal. Kalau club deal kan bilateral masing-masing antara debitur dengan bank A, dengan bank B, bank C, bank D, bank E. Kemudian itu otomatis governing law-nya governing law itu penundukan diri pada hukum yang berlaku, governing law, ya. Jadi masing-masing pihak tunduk bahwa ini akan tunduk pada hukum mana yang diberlakukan. Nah, menurut saya governing law itu kan kesepakatan para pihak, ya. Nah, kalau di dalam sindikasi saya hampir pastikan governing law-nya itu harusnya adalah Indonesia, karena pasti di-arrange oleh kreditur Indonesia. Kalau ke Indonesia yang sebagai arranger atau yang sebagai istilahnya itu yang membantu penyelenggaraan sindikasi itu Bank Indonesia, bank dari Indonesia, dia berkepentingan bahwa ini yang tunduk pada hukum Indonesia. Kenapa? Satu, karena debiturnya adalah Badan Hukum Indonesia atau Wakil Negara Indonesia kalau perorangan yang memberikan persoalan. Kreditur utamanya banyak dari Indonesia, yang asing sedikit. Kalau diberlakukan hukum asing yang diberlakukan, itu nanti kerepotan kalau kita bicara governing law itu adalah hukum yang berlaku. Coba bayangin kalau hukum yang diberlakukan adalah hukum Inggris, jangan nanti choice of law-nya itu atau mengenai kompetensi lembaga peradilannya adalah lembaga peradilan bukan arbitrase. Lembaga peradilannya itu adalah di Surabaya atau di Jakarta Pusat.
Jangan kita tahu semua hakim Indonesia yang lebih familiar dengan bahasa Indonesia, ya. Kemudian hukumnya hukum Indonesia, kapan belajarnya hukum Inggris, itu menjadi satu problem yang lebih rumit. Jadi saya lihat kalau sindikasi harusnya dia pakai Indonesia. Jadi itu tidak ada isu. Karena kalau itu untuk penyelesaian kreditur perjanjian sindikasi, karena aktenya cuma satu dari banyak kreditur, debiturnya satu, ya hukumnya yang disepakati mesti satu. Dan hampir dipastikan mesti Indonesia. Kalau luar negeri repot. Karena kalau governing law-nya misalnya Singapura, mungkin di situ choice of law. Choice of law itu adalah pilihan lembaga peradilan yang punya kompetensi mengadili, apakah itu arbitrase ataukah lembaga peradilan. Nah, kalau arbitrase yang mana? Yang umum mungkin masih adalah di Singapura, SEAC, ya, Singapura Arbitration Center di sana misalnya. Nah, kemudian hukum yang yang dipakai apa? Di sini pakai BANI, ya, undang-undang arbitrase. Tapi kalau di Singapura mungkin pakai ICAC, International Court of Arbitration, bla bla bla, gitu kan. Jadi otomatis itu ada choice of law-nya. Nanti kalau pengadilan itu pengadilan Singapura, nggak lucu kalau kreditnya sindikasi Indonesia, kemudian lembaga peradilannya Singapura. Kenapa? Coba bayangin, kalau proyeknya di Indonesia, masa ya pengadilan Singapura ngerti masalah hak tanggungan di Indonesia, mengenai peringkat, mengenai sahnya hak tanggungan dan seterusnya dan seterusnya. Kita tahu bahwa pertahanan di Indonesia itu kan tunduk pada UPA, karena UPA itu dasarnya hukum adat Indonesia. Saya yakin sekali bahwa lembaga peradilan atau judge atau hakim di Singapura atau arbiter di Singapura nggak ngerti hukum pertahanan Indonesia. Nah, begitu. Jadi jawaban saya adalah hampir dipastikan 99,9% mestinya adalah governing law Indonesia. Jadi kita mesti lihat kalau governing language misalnya penundaan pada bahasa, karena kita ada undang-undang bahasa. Jadi kalau di Indonesia ya mestinya bahasa Indonesia. Kalau itu kebetulan di luar negeri itu bilateral, boleh aja di governing language-nya English. Tapi kalau bahasa mungkin lebih mudah untuk diselesaikan. Tapi kita mesti mengacu pada undang-undang bahasa. Demikian Pak jawaban saya kurang lebihnya. Ya, terima kasih Prof. Terawan. Baik, selanjutnya ada juga yang bertanya. Ini atas nama Adrian Nugroho. Monggo silakan kepada Pak Adrian Nugroho. Pak Adrian Nugroho, apakah ya siap? Oke, monggo Pak silakan sampaikan pertanyaannya dan ditanyakan kepada siapa? Saya pertanyaan kepada mungkin siapa saja Prof mungkin yang bisa membantu. Jadi sebenarnya pertanyaan saya simpel terkait subrogasi. Kalau kita misalnya sebagai developer kan kadang ada perjanjian subrogasi lah dengan perjanjian kredit dengan bank, kerjasama dengan bank, lalu debitur kita perjanjian kredit dengan bank tersebut sehingga terjadi hubungan, ketiga hubungan. Lalu kemudian pada saat karena kita melakukan PPJB dan sertifikat belum lengkap, otomatis kan kita akan nantinya ada buyback sehingga timbul subrogasi. Nah, pertanyaannya di sini, Prof. Kalau subrogasi itu telah kita laksanakan, otomatis semua hak akan ada di kita. Pertanyaannya setelah itu, apakah kami bisa memperlakukan seperti bank juga? Karena kan berjalan terus sampai dia bayar kan, ada bunga. Pertanyaannya apakah kita bisa memperlakukan itu secara umum? Karena kita mengambil haknya bank dan kita melakukan tindakan seperti bank, yaitu memberikan bunga kepada si debitur yang belum melakukan pembayaran. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, sampai kapan kita bisa lakukan hal itu? Dan apakah kita boleh? Seperti itu sih. Itu saja sih, Mas. Mungkin cukup jelas. Kalau kurang jelas nanti tolong disampaikan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini ada dari pembicara, mungkin ada ingin menjawab terlebih dahulu. Barusan saya mendapat notifikasi. Oh ya Pak, Prof. Andi, ya monggo silakan. Oh ya Pak Agustar ya, monggo Pak. Ya, sedikit aja. Tadi saya masih yang disampaikan oleh Pak Adrian Nugroho.
dilakukan PPJB karena masih ngurus sertifikat. Mohon maaf kalau namanya PPJB di dalam kaitannya dengan pembangunan perumahan, maka PPJB hanya boleh dilakukan setelah tanahnya sudah harus atas nama si pengembang. Karena di situ kalau itu belum, maka itu tidak dibolehkan. Saya kira itu saja untuk dari saya. Kalau dari sisi pertanahan mungkin Pak Abdi yang melanjutkan dari sisi yang lain. Mungkin izin mungkin ada kurang jelas ya. Jadi sebenarnya proses biasa PPJB otomatis tanah sudah pasti udah milik kita Pak. Cuma kan karena masih belum istilahnya belum sertifikat kan nggak bisa langsung AJB. Maksudnya kondisi umumnya pada saat kita dengan konsumen otomatis kan kadang ada yang KPR ya Pak ya. Nah begitu pada saat KPR pasti kita kan dengan bank karena belum ada pecahan sertifikat dan sebagainya otomatis kan nggak bisa hati langsung. Nah kita biasanya ada perjanjian kerjasama dengan sifatnya adalah buyback garansi. Nah begitu buyback kalau memang ternyata debitur nanti gagal bayar sama bank lalu ada buyback otomatis kan kita ada subrogasi. Nah pertanyaannya ada di sini Pak bahwa pada saat saya subrogasi ambil semua haknya bank apakah kita berhak untuk melakukan istilahnya mengenakan bunga seperti bank juga gitu kan. Padahal kami kan ya developer. Tapi kan kalau enggak juga ya kita kan sebenarnya ya membayar ini kan ya ada suatu hal langkah yang kita lakukan gitu kan kepada konsumen. Masa kita nggak boleh lakukan. Nah ini mohon secara aturan bagaimana gitu. Apakah bisa prakteknya juga seperti apa? Mohon pencerahannya saja Prof gitu. Siap. Pak izin Pak Moderator, saya mau nambahkan. Prof, ya. Bisa? Ya. Monggo Prof. Ya. Ya Pak Dian, saya mau jawab begini ya. Itu saya coba pahami. Saya samakan persepsinya dulu. Jadi ini kan Pak Adrian Nugroho ini anggap aja dari developer. Oke? Betul Pak Adrian? Dari developer ya? Halo? Ya Pak, ya misalnya seperti itu Pak. Ya. Enggak, ya. Jadi ini sekarang buyback yang terjadi saya coba letakkan pada proporsinya ya. Jadi ada anggap aja saya Pak Irawan punya pinjaman di developernya Pak Adrian. Ya. Kemudian saya pinjam kepada satu bank Mas Dion. Maka waktu saya pinjam, saya tidak punya jaminan. Maka saya bilang, saya mau KPR di developernya Pak Adrian. Begitu kan? Maka Bank Mas Dion akan minta buyback garansi dari Pak Adrian. Dari PT-nya Pak Adrian, PT Sewu Developer. Misalnya, PT Sewu Properti ini menjamin pada bank bahwa Pak Irawan ini akan membayar. Itu artinya apa? Artinya bahwa PT Sewu Developer ini menjamin pinjaman saya hanya untuk KPR ini aja, bukan jaminan yang lain. Kenapa? Karena sertifikatnya masih diproses di developer. Begitu ya. Maka begitu saya prestasi kepada PT Bank Mas Dion, maka Bank Mas Dion akan mensubrogir hak-haknya, tagihannya pada Pak Irawan ini kepada Sewu Developer. Itu artinya maka Sewu Developer akan akan melunasi utang saya di Bank Mas Dion. Maka Mas Dion akan mensubrogasikan hak-hak yang dimiliki sebagai kreditur kepada Sewu Developer. Maka Pak Irawan hutangnya bukan pada Bank Mas Dion, tapi hutangnya kepada developer. Kenapa? Karena sertifikatnya dalam proses pemecahan, maka tidak dipakai hak tanggungan. Ya, jadi yang terjadi adalah waktu saya pinjam KPR itu saya nggak bisa menjaminkan dengan hak tanggungan. Kenapa? Sertifikatnya masih diproses oleh developer, gitu kan? Nah, jadi developer diminta ada kerjasama dengan Bank Mas Dion, maka ada kerjasama. Setelah itu ada buyback garansinya atau perjanjian kontrak garansi. Nah, begitu debitur jadi macet, maka Mas Dion tidak usah repot. Mas Dion bilang sama developer, developer sesuai dengan perjanjian kerjasama ini ada buybacknya, tolong Anda lunasin. Ya udah dilunasin, maka banknya mensubrogir. Jadi utang saya terhadap
Bang Maspion nggak lunas, tapi hutang itu berpindah menjadi saya hutang pada developer. Udah clear, kalau udah cocok, persepsi kita sama, maka saya akan hutang pada developer. Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak bahwa developer itu menarik bunga kepada saya? Ya boleh saja, kan hanya berpindah. Kan developer sebagai kreditur. Justru kalau bunganya nol, itu hati-hati. Karena dari aspek perpajakannya, nggak ada orang hutang 0%. Maka kantor pajak akan mengenakan pajak secara jabatan. Artinya misalnya bunga umum. Kalau bunganya 0, itu pasti akan dikenakan pajak atas bunga secara jabatan. Berapa bunganya? Ya, dia tinggal buka di koran. Itu LPS berapa hari ini bunga bank. Bunga bank hari ini 10. Makanya pajaknya adalah sekian persen dari 10% per tahun. Itu. Ya, tolong diingat-ingat kalau kita praktisi, teman-teman yang notaris, jadi ada shareholder loan. Ya, ini masalah lain, tapi cuman nanti saya kembali pada pokok permasalahan. Wah, dibuat aja perjanjian pinjaman dari shareholder pemegang saham pada PT-nya. Bunganya berapa? 0, karena yang punya saham, yang pemegang sahamnya 99% dia sendiri. Jadi bunganya 0. Itu kalau kantor pajak kalau lihat, enak aja bunga 0. Nggak ada bunga 0. Pasti pemegang saham itu kan uangnya sendiri, itu deposito. Nggak ada yang 0. Makanya dikenakan pajak atas bunga yang diperoleh secara jabatan. Itu nggak bisa. Jadi perlu diperhatikan teman-teman, itu kalau memberikan modalnya 0 sahamnya itu bunganya itu nggak ada. Ya, kalau syariah bagi hasil, tapi kalau bank konvensional bunga. Ya, kemudian juga termasuk penghapusan hutang. Penghapusan hutang kalau udah dihapus ya dihutang, nggak bisa, hati-hati. Kalau hapus hutang, debitur yang dihapus ini bisa kena pajak. Itu berapa pajaknya? Kalau PT 25% hari ini, kalau perorangan 30%. Itu dianggap saya mendapat penghasilan tiba-tiba. Itu pendapat saya perlu dikoreksi kalau ada yang ngatur masalah perpajakan. Jadi kalau mengenai pertanyaan pertama mengenai bunga, ya silakan. Kalau bunganya tadinya dari bank 12% atau 10%, sekarang mau dikasih menjadi cuma 5%, itu adalah termasuk ranah tadi restrukturisasi hutang. Yang kedua, apakah semua hak yang dulu diperjanjikan pada bank itu berpindah? Oh yes, malahan developernya lebih kuat, karena kan sebenarnya yang proses kan developer. Memang tidak punya hak preferen karena hak tanggungnya belum dipasang, belum dibebani, tapi sertifikat jelas dipegang, dan itu ada hak. Waktu itu ada PPJB udah lunas, tapi kan haknya berpindah. Biasanya kan notaris mengikat dengan apa? PJK, penyerahan jaminan dan kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menandatangani AJB. Kuasa apa? Kuasa untuk memperolehkan hak tanggungan. Demikian, Pak Adian, mungkin sudah jelas. Kalau belum jelas, apa yang sudah jelas, saya akan coba bantu untuk menjelaskan. Siap, Prof. Terima kasih. Baik. Jelas pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Irawan. Mungkin di antara narasumber yang lain ada yang ingin menambahkan, monggo disilakan. Ya, saya akan mungkin ya. Pak Adrian. Ya, dalam perjanjian subrogasinya sudah dicantumkan juga pengalian itu, sehingga developer yang menerima subrogasi itu bahkan wajib melaksanakan apa yang kreditur lama melakukan. Hanya kenapa disubrogasi ke kreditur baru? Karena ada perjanjian sebelumnya, ada buyback garansi. Karena begitu di buyback oleh developer, maka haknya, tagihannya bank, termasuk perhitungan bunga, dialihkan juga. Itu Pak Adrian. Ya, jadi dalam perjanjian subrogasi pasti sudah dicantumkan juga. Ya, saya kira itu tambahan saya. Terima kasih, Bro. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Guskar. Sudah cukup. Selanjutnya, penanya berikutnya adalah atas nama Ari Dianarini.
Monggo silakan Ibu Ari Diana ini, disilahkan speakernya di unmute. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu pemateri semua, mungkin yang bisa membantu. Yang pertama terkait pada prakteknya sekarang itu banyak terjadi pengalihan piutang atau sesi yang diikuti dengan mandatory convertible bond. Jadi ada utang yang bisa dikonversi menjadi saham. Nah, khususnya bagi perusahaan terbuka ini yang ada minority shareholders-nya itu, bagaimana pandangannya terhadap kepentingan pemegang saham publik itu, karena ketika convert to saham, otomatis pemegang saham publik akan terdilut kepemilikannya, terdilusi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atas adanya kredit sindikasi. Nah, dalam perjanjian kredit sindikasi itu terdapat pembatasan-pembatasan yang bisa merugikan kepentingan pemegang saham publik, misalnya tidak boleh selama perjanjian tidak boleh dilakukan perubahan kepemilikan saham, perubahan anggaran dasar atau whatsoever itu yang bisa merugikan pemegang saham publik. Nah, apakah waiver atau pengesampingan persetujuan itu harus diperoleh dari seluruh anggota sindikasi bank, anggota bank sindikasi itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo disilakan kepada narasumber yang pertama yang akan menyampaikan jawaban, mungkin Prof. Irawan terlebih dahulu. Silakan kalau ada teman lain, kalau belum saya boleh. Nanti kok saya terus nggak enak saya. Oh iya, siap. Silakan. Prof. Andi mungkin, ya. Karena ini adalah menyangkut tadi masalah perjanjian yang diterangkan oleh Prof. Irawan, maka lebih tepat kalau Prof. Irawan. Masalah Pak Irawan ya, Pak. Ya, hanya Pak Irawan. Siap, terima amanat boleh. Bapak Andi, terima kasih waktunya Pak Moderator. Jadi saya akan berikan jawaban nanti kalau boleh Bu Ari nanti memberikan komen apakah udah cocok atau masih kurang. Jadi saya tidak dalam posisi kita berpolitik, tapi kita berdiskusi dengan teman yang lain gitu Pak Moderator kalau diperkenankan. Jadi supaya intens dan mungkin jawaban saya kurang pas, nanti oke, apa perlu penegasan, monggo. Saya kok lebih cenderung usul seperti itu. Jadi jawaban saya bisa usul saya seperti itu. Nanti tergantung moderator seperti apa. Jadi ada dua pertanyaan. Pertama mengenai debt to equity swap untuk TBK. Ya, jadi di sini kita bicara adalah perlindungan untuk pemegang saham mayoritas. Nah, pada waktu debt to equity swap itu akan dilaksanakan, berarti kita masuk ranah adalah restrukturisasi. Nah, untuk restrukturisasi PT TBK ya otomatis pada waktu apakah ada pada waktu kalau PT biasa maupun PT TBK sekalipun, hutang itu adalah ada hutang yang hutang murni dan ada hutang yang bersifat ekuitas. Coba dicek. Ya, hutang bersifat ekuitas itu adalah termasuk itu ada yang misalnya CB namanya MCB. Tapi juga yang CB aja convertible bond, tapi ada mandatory itu harus ditukar. Jadi kalau CB aja convertible bond obligasi tukar itu adalah ya boleh ditukar, boleh minta tunai. Tapi kalau sahamnya berkembangan bagus, perusahaannya bagus, kenapa saya mesti tukar? Saya mau kenapa saya mau tak lunas? Saya mau tukar aja. Jadi haknya pada pemegang obligasi itu, pada notes itu macam-macam, bisa obligasi, bisa suatu note, ya, bisa accept segala macam, tergantung bentuknya apa. Kalau mandatori kan cuma tinggal ada wajib, jadi obligasi wajib tukar, jadi nggak bisa dikasih tunai. Jadi apakah TBK atau tidak, dari awal bisa proses terjadinya pada waktu di-issued obligasi tadi, apakah kalau dia bersifat wajib, ya harus dengan dengan RUPS. Ya, mau tertutup, mau terbuka harus dengan RUPS, harus itu memang. Ya, kalau tapi yang di-issued adalah melebihi daripada 50% plus, ya otomatis dia harus dengan ketentuan mengenai
akuisisi. Karena itu akuisisi dalam undang-undang PT bisa akuisisi dari existing shareholder, bisa juga dari portfolio yang diisi. Apakah nanti tembus daripada modal dasar atau modal dasarnya tidak tembus dari modal store aja. Misalnya modal store itu 250 miliar, sekarang 1T 4 kalinya. Tapi bisa juga karena isu bondnya itu 2 triliun, maka dia modal dasar harus dinaikin. Nah, itu otomatis kaitannya dengan jumlah quorum. Quorumnya kalau tidak tembus daripada modal dasar kan quorumnya 51%, tapi quorum itu diperlukan 75 kalau 66,6 2/3 kalau itu lebih dari modal dasar. Tapi kalau bersyarat nantinya akuisisi itu dibutuhkan ya 34 bagian jadi 75%. Nah, otomatis itu diperlukan aturan-aturan yang lebih spesifik. Jadi kalau dikatakan tidak melindungi saham minoritas, ya enggak, karena dengan tidak boleh yang ada dalam hukum kita tahu boleh minoritas dilindungi, tapi tidak boleh timbul tirani minoritas. Jadi semuanya harus ikut ngatur, ya boleh diatur adalah namanya istilahnya adalah kalau ada di aturan POJK dulu Pak Bepam namanya ada transaksi dengan benturan kepentingan itu diperlukan adalah pemegang saham independen. Kita agak melenceng dikit. Independen tidak minoritas biasanya kecil sekali yang independen, ya itu pemegang saham yang ada di bursa, ya. Jadi itu menjaga ada quorumnya juga quorum independen, nanti voting right-nya juga voting right independen. Jadi otomatis tidak tidak ada problem di situ. Begitu Bu Ari, cukup jelas kalian pertanyaan yang pertama atau belum? Baik Pak, cukup jelas. Cuman akhir-akhir ini saya sering melihat bahwa cara kan tadi harus dengan persetujuan RUPS ya, which is RUPS kalau di perusahaan terbuka itu memang mayoritas pemegang sahamnya itu pasti ya pengendali dia, di mana hak suaranya pasti dia yang akan menang gitu Pak. Iya. Nah, memang secara UPT pun juga harus mendapatkan persetujuan RUPS gitu. Iya. Nah, jadi kalau begitu kan minoritas nggak bisa sewenang-wenang tidak terus menolak. Karena saya punya saham 2%, dia mau ngatur-ngatur yang mayoritas, ya itu waktu dia masuk di bursa dia harus tahu hak dan kewajibannya. Kewajibannya apa? Kalau diputus oleh mayoritas ya nurut, mana bisa terus ikut ngatur-ngatur. Ya dia ambil 50% dia bisa ngatur semua kan gitu. Ya, betul. Nah, kalau mayoritas kan kita lihat ada simple majority, ada majority, ada absolute majority. Nanti dilihat lagi sampai seberapa jauh dia harus tender offer dan seterusnya. Dan itu ada ketentuan informasi di PT Pasar Modal, betul. Terus ada tadi mau tanya apa Bu Ari? Yang kedua itu Pak, yang kalau yang ada negatif covenant dari saya pertanyaan dulu. Kalau pertanyaan pertama udah oke, saya akan langsung ke pertanyaan nomor 2. Yang pertama saya anggap oke ya. Oke. Iya Pak. Ya, oke. Yang sekarang mengenai ini kan kita bicara sindikasi. Kalau sindikasi itu hampir pasti di perjanjian sindikasi ada namanya covenant. Apa itu pembatasan? Ada yang bersifat negatif covenant, ada yang bersifat positif covenant, atau afirmatif covenant. Apa itu? Kalau negatif covenant berarti hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh debitur. Apa itu? Ya misalnya dia mengalihkan sahamnya kepada orang lain. Nah, ya pasti kalau covenant dilanggar itu menjadi batal. Kenapa? Dia sudah menyatakan tidak akan mengalihkan. Nah, kreditur kan taunya orang yang dipercayakan itu kan dari perbankan, kalau kredit dari bukan prudential banking tapi adalah sebagai basic, itu bank itu ada 5C. 5C yang jaminan kolateral itu paling bawah. C nomor 5, yang ke-1 kan karakter. Yang kedua tentang capability. Kan begitu. Tentang capacity. Bagaimana karakter kreditnya dipercaya selain company-nya, dia percaya sama shareholder-nya, atau nanti majority-nya dipindahkan ke orang lain. Preman lah sekali misalnya yang dikenal, misalnya yang nggak suka. Nah ini kan krediturnya langsung panik gitu. Ya itu nggak bisa, itu covenant harus diikutin. Nah, kita lihat juga covenant-nya apa. Ternyata covenant-nya ini sekarang adalah karena undang-undang PT itu harus merubah, misalnya yang baru-baru sekarang ini mengenai OSS, kaitan dengan KBLI, ya kaitannya dengan aturan pemerintah, itu kan aturan perundang-undangan. Ya, mestinya itu harus disimpangi karena perintah undang-undang.
Misalnya kredit sindikasinya waktu itu 2007 atau 2006, 2007 awal yang dimana belum undang-undang PT. Ya, dia harus penyesuaian undang-undang PT kan ada waktunya. Ya, dia harus disesuaikan. Itu kan perintah undang-undang. Ya, cuman tinggal cantik-cantiknya, ya mesti paling enggak, ya kalau hubungannya baik debitur dengan kreditur, perjanjian kreditnya masih panjang, sindikasi, apalagi berdrodon semua. Kalau berdrodon semua, prakteknya pasti debitur itu suruh apa aja mau. Kreditur pun ya khawatir kalau ada apa-apa malah macet pinjamannya. Itu berarti kedua belah pihak punya kepentingan. Gitu. Terus kemudian ada lagi namanya affirmative covenant atau positive covenant. Hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur apa saja, ya itu otomatis lah. Kalau memang perintah undang-undang ya dia masih jalan, itu kan harus. Jadi nggak bisa kita berpegang pada 1338 bahwa itu perjanjian dua para pihak itu mengikat pakai undang-undang. Ya kalau undang-undangnya memerintahkan harus, masa enggak? Begitu Bu Ari. Jadi saya enggak, kalau ada problem yang enggak boleh dilakukan apa, yang boleh dilakukan apa. Nah kalau itu memang kredit sindikasi atau di drawdown semua masih ongoing, ya dia tunduk pada semua kreditur yang ada itu bersama-sama. Dia harus minta persetujuan kalau itu memang ada penyimpangan daripada covenant-covenant yang dia harus lakukan. Misalnya yang nggak boleh dia harus lakukan, ya dia ngomong. Kalau yang positif kanan dia nggak bisa melakukan karena itu keharusan yang dia lakukan apa. Biasanya juga nggak aneh-aneh kok itu. Nah, begitu Bu Ari. Mungkin kalau belum puas yang mana kira-kira? Makasih. Sampun Prof, terima kasih. Sampun. Oke, monggo. Silakan Pak Moderator. Mungkin ada tambahan dari pembicara yang lain, Prof. Andi atau Pak Guskar, atau saya lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini ada 2 penanya baru lagi. Ya. Mengingat keterbatasan waktu, mungkin ini sesi tanya jawab yang terakhir ya, karena kita sudah hampir mendekati 12.30. Ini penanya berikutnya dari Henry Firmansyah. Monggo silakan Pak Henry. Pak Henry, speakernya. Baik, ya terima kasih. Selamat. Ya. Mungkin saya tanya dengan Pak Profesor Prof. Irawan ya. Ini terkait bagaimana kekuatan hukum dan posisi developer yang telah melakukan buyback atas objek jaminan yang debiturnya KPA di bank, Pak. Dan karena posisi tersebut kayak sertifikat karena dia belum AJB dan balik nama. Pak, apakah otomatis itu jaminan kembali ke developer, Pak? Kemudian yang kedua, Pak, apakah bisa dieksekusi bangunan tersebut tanpa penetapan pengadilan? Karena developer telah melunasi di bank dengan akta subrogasi tersebut. Rumah tersebut itu sudah serah terima ke debitur. Apakah kita bisa mengeksekusi rumah tersebut tanpa melalui penetapan pengadilan? Terus yang ketiga, Pak, terkait ini, Pak, debitur kan pasti beli di Citra Harmoni di developer ya, di developer. Pasti kan dia tanda jadi dan DP otomatis. Kemudian KPA di bank terbit SPPK, yaitu persetujuan kredit. Kemudian di tengah perjalanan debitur itu macet. Akhirnya developer mau buyback. Pertanyaannya saya itu adalah debitur berhak nggak menuntut tanda jadi dan debit tersebut ke developer? Terima kasih, Prof. Terima kasih. Oke, langsung aja jawab ya Pak Wawitra ya, izin ya. Jadi ini sebenarnya pertanyaan ABC 1, 2, 3 ini sama ini Pak Hendri. Sebenarnya kan satu rangkaian kan yang tidak terpisahkan. Ya. Iya. Nah, tadi ini kan diceritakan jelas ya, ada debitur itu kan end user. Ya, end user itu debitur. Pak Irawan ke developernya jenengan ya. Pak Hendri misalnya ada Hendri Real Estate. Saya beli sama Pak Hendri Real Estate uang muka. Terus kemudian saya KPA dengan Bang Mastion, saya dapat SPPK. Kemudian setelah saya dapat kredit, berapa? 1,5 miliar. Saya uang mukanya berapa ke Pak Hendri? 200 juta. Jadi saya kan uang sendiri 200 juta, sedangkan saya pinjaman di
Bang Masbion 1,3 misalnya. Ya kan saya lunasin, Pak Masbion langsung bayarnya ke Pak Henry kan. Nah cuman begitu saya macet, maka karena ada buyback dan kerjasama antara Pak Henry dengan Bang Masbion, maka Bang Masbion mensubrogir kan begitu. Jadi hutang saya bukan dilunasi, tapi membayar lebih dahulu kepada Bang Masbion, terjadi subrogasi Bang Masbion kepada Pak Henry. Kan gitu. Nah, sekarang sertifikatnya ada di Pak Henry. Sekarang kalau itu kenapa nggak diikat saya sendiri? Karena waktu itu sertifikat dari Pak Henry belum dipecah. Otomatis saya nggak bisa pasang hak tanggungan. Biasanya begitu. Tapi waktunya udah lama. Pertanyaan yang nomor 3 dulu sekarang. Berarti kan waktu itu uang muka bagaimana bisa diminta, Pak? Waktu saya KPR dengan Bang Masbion kan langsung udah dilunasin kepada Pak Henry. Kan nggak ada uang muka. Konsepnya kan udah jual belinya udah lunas. Kan begitu. Iya, betul. Nah, jadi kan nggak ada bicara uang muka. Jadi misalnya mau isu Pak Henry, itu isunya nggak ada. Jadi isu yang pokok adalah kalau objek yang tadi itu adalah tanah dan rumah, saya dengan Pak Henry jual belinya tanah dan rumah, PBJB-nya sudah dilunasin, tapi sekian masih Pak Henry. Memang ada problem di sini adalah karena waktu saya beli dari Pak Henry, saya kan dapat PBJB lunas. Ya. Kemudian setelah itu saya dengan banknya dijaminkan ke KPR itu dengan PJK, penyerahan jaminan dan kuasa. Kuasanya apa? Kuasa untuk menandatangani ini akta jual beli ke saya dengan Pak Henry. Pak Henry kan sudah lunas, tapi saya masalahnya tidak ada sertifikat. Nah, masalahnya kan belum selesai sertifikatnya, otomatis saya tidak bisa pasang hati dengan Mas Bion. Kalau sertifikatnya Pak Henry udah ke saya udah selesai, saya pasti pasang hati dengan Mas Bion. Masalahnya tidak bisa dipasang hati. Tapi udah keburu macet, Pak Henry ambil alih dari Mas Bion, maka itu disubrogasilah. Kan begitu. Nah, otomatis kan tidak ada Pak Henry waktu ngambil alih itu kan dengan suatu risiko memang akan mengambil alih dengan kondisi kalau hari ini sertifikatnya sudah terbit dipegang Pak Henry, tapi Pak Henry tidak ada hak tanggungannya kan begitu. Iya. Nah, tapi udah lunas loh ya. Tadi sebagai pemegang hak jaminan atas tanah dan rumah, tapi tidak ada hak preferen. Itu problem memang. Itu risiko yang dipikul oleh developer. Nah, pertanyaannya adalah kalau tadi jual beli tanah dengan bangunan saya dengan Pak Henry sudah PBJB lunas, kan berarti memang hak kepemilikan sebenarnya punya saya, tapi dalam kondisi dijaminkan. Cuman jaminannya tidak sempurna karena tidak ada hak tanggungan. Nah, otomatis tidak ada detail eksekutorial, tidak ada untuk parata eksekusi. Maka kalau saya macet dengan Pak Henry, atau dengan bank macet dipindahkan, sekarang dengan Pak Henry macet. Ya Pak Henry, kalau mau eksekusi, itu kan ranahnya udah lembaga peradilan Pak Henry menurut saya. Jadi tidak bisa diambil begitu aja. Biasanya ya itu seperti kalau ke finance kemana-mana, ya itu biasanya kan pakai DB Pak. Debt collector Pak. DC iya, saya. Betul Pak. Iya kan. Jadi kalau di luar itu nggak bisa. Kalau namanya pakai menggunakan titel eksekutorial nggak ada dasarnya. Karena tidak ada HT. Mau gunakan parata eksekusi nggak bisa. Karena tidak ada hak tanggungan. Ya. Dasarnya cuma gugatan. Problemnya adalah gugatan yang diajukan kepada bank, ya paling minta UBV, with proper of di luar itu nggak ada menurut saya. Jadi ranahnya adalah ranah daripada lawyer litigasi. Jadi di tempat Bapak menjadi costly, ya. Jadi biaya besar itu Pak. Saya nggak tahu, saya nggak bisa ngasih penilaian. Jadi kalau mau dieksekusi tanpa izin pengadilan, rasanya nggak bisa Pak. Orang punya titel eksekutorial kan juga tetap mesti fiat eksekusi, kecuali Bapak gunakan parata eksekusi. Kan berarti kalau tanahnya udah diserahkan baik-baik kepada Bapak akan melelang atau menjual atas kekuatan bidding part agent atau pergub, kan begitu. Iya. Jadi, berarti gini Prof ya. Enggak, titel eksekutorial. Ya, gimana? Berarti dengan akta subrogasi itu nggak cukup ya untuk eksekusi bangunan tersebut ya? Untuk mengeluarkan isi bangunan? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Pak. Itu kalau izin mengeksekusi dua yang berbeda. Jadi haknya berbeda pada waktu bank itu juga nggak bisa eksekusi. Jadi bank tadi mensubrogasi kan hak yang dimiliki. Sedangkan hak yang dipindahkan dia tidak ada untuk mengeksekusi. Justru itu dia minta perlindungan pada waktu saya akan ngasih kredit KPR kepada Pak Irawan kalau developernya Pak Henry ini mau memberikan buyback garansi.
Justru maksud Bapak Garanti itu jaminannya tahu dia tidak bisa diket secara sempurna, maka minta di payback. Kan berarti bukan blank check, tapi Bapak tahu waktu berikan garanti, payback garanti atau kerjasama pembiayaan itu, Bapak sudah tahu risikonya apa. Makanya developer itu akan mempelajari end user ini track record-nya seperti apa. Maka itu biasanya uang mukanya gede. Artinya apa? Ya, uang mukanya kalau 5% ya Bapak berisiko. Kalau uang mukanya 30% kan, mosok Pak Irawan mau dimacetin 10%, ditambah lagi bayar langsung sudah 2 tahun. Nah, berarti kan udah lebih dari 50%, Pak. Masa dihilangin gitu. Nah, itu kan perhitungan komersial begitu, Pak Edi. Jadi legalnya nggak ada yang bisa dianggap selaku strong untuk eksekusi, Pak. Nggak gampang itu, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Irawan. Mungkin dari narasumber yang lain ada yang ingin menambahkan? Dari Pak Agus Karmaji mungkin? Cukup. Sudah cukup, ya, Prof. Andi. Oke, baik. Cukup. Cukup. Ini adalah penanya terakhir atas nama Yudi Haryanto. Monggo silakan Pak Yudi Haryanto. Terima kasih Pak Prawita. Mohon izin tanya lagi tadi. Jadi ada satu lagi nih Pak. Tadi terkait tes ini di kami di internal Kementerian Keuangan itu kan ada unit di KPKNL ya Pak ya. Kami ini jadi sasaran ini Pak, gugatan terkait lelang dari CESI. Jadi bank menjual tagihnya ke masyarakat ini kemudian mengajukan penjualan melalui lelang lewat KPKNL. Nah, kami jadi sasaran terus nih Pak. Mohon izin Pak, Bapak Profesor, ada nggak Pak supaya pejabat lelang di kami ini paling nggak kalaupun ada gugatan kami udah benar di mata hukum itu apa yang harus kami teliti ketika melakukan lelang atas objek lelang dari produk CESI tadi Pak. Karena ada gugatan itu sampai si debitur menanyakan bahwa kreditur yang membeli CESI ini tidak sebesar nilai utangnya, tapi waktu menagih kemudian kreditur baru ini menagih ke debitur tinggi sebesar utangnya, itu jadi bahan gugatan debitur Pak. Nah, kemudian terima kasih Pak Agus Karmaji sudah diingatkan terkait ada larangan untuk membeli tanah pertanian ya Pak Agus ya, mungkin akan jadi catatan kami Pak Agus supaya pejabat lelang juga akan lebih memang agak dilematis ya Pak Agus ya, ketika lelang ini kan memang diumumkan secara umum ya ke masyarakat se-Indonesia, bahkan itu ya mungkin akan jadi catatan kami supaya pejabat lelang ini lebih meneliti terkait domisili ya Pak Agus ya, domisili si calon peserta lelang ini ketika domisilinya tidak memenuhi untuk mengikuti lelang tanah berupa pertanian, memang yang ada larangan harus tidak boleh orang yang berdomisili di luar kecamatan ya Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus, ingatkan itu Pak Agus. Itu Pak Prawita mohon arahan supaya pejabat lelang di kami ini bisa bagaimana untuk berhati-hati supaya kita melakukan lelang CESI tadi Pak Prawita. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi. Mungkin dari narasumber ini Prof. Andi ada yang ingin ditambahkan ini menjawab pertanyaannya Pak Yudi. Prof. Andi, monggo speakernya. Saya kira mungkin yang lebih tepat ini menjawab adalah Prof. Irawan, karena sangkut pautnya dengan mengenai perbankan yang di mana berkasnya itu sudah dialihkan, tetapi padahal surat-suratnya belum selesai. Nah, ini yang kendala, karena hak tanggungan jika tidak terpasang, maka kekuatan eksekusi memang sangat sulit. Ya, kecuali hak tanggungan ini sudah terpasang. Nah, kalau hak tanggungan belum terpasang, maka kita mau eksekusi bagaimana caranya?
Ya, kembali lagi seperti Pak Irawan tadi terangkan, harus minta putusan pengadilan agar bisa mengeksekusi benda itu. Ya, kesulitan di dalam saya lihat Pak siapa tadi? Pak Yudi. Dalam pejabat lelang sebagai pejabat lelang memang sulit karena saya lihat, karena kalau terjadi sesi maupun subrogasi yang sertifikatnya belum selesai, maka itu ada kesulitan di dalam mengeksekusi benda yang tetap, yang tidak ada kekuatan hukum suratnya. Kalau memang sudah ada sertifikatnya, itu mudah sekali. Kalau tidak, maka harus melalui putusan pengadilan. Itu menurut saya. Mungkin pemateri lain boleh. Terima kasih Prof. Andi. Monggo Prof. Irawan ini menjawab pertanyaan Pak Yudi ini, minta wejangan pejabat lelang se-Indonesia apa yang harus dilakukan ini. Ya, ini kan Pak Yudi saya anggap sebagai pejabat kantor lelang, pejabat lelang kelas 1 lah, ya. Jadi kalau saya jawab secara umum, jadi pertanyaannya adalah, ya, kita lihat ini dianggap pertanyaan Pak Yudi adalah ini sudah ada hak tanggungannya, tapi mau dieksekusi lelang, tapi ada perlawanan atau ada gugatan, begitu kan? Betul Pak Yudi? Iya Pak, betul Pak. Ya, iya Pak, betul Pak. Ya kan? Jadi udah mau dilelang, ada gugatan. Betul. Ya. Sekarang saya nggak ingat itu aturannya jelas ada, tapi nomor berapa jangan tanya saya nggak ingat. Kalau itu diterapkan semua akan dilelang meskipun event itu ada hak tanggungannya, atau ada fidusianya, atau ada gadainya, dieksekusi. Itu namanya orang udah utang niatnya nggak bayar, ya dia pasti gugat. Nah, maka itu kalau ada hak tanggungannya, kemudian dilelang itu di stop, ya dia pasti berupaya untuk stop. Ya, nanti kalau Pak Yudi di jurulan kelas 1, mestinya tahu itu aturan dari Kemenku, ada aturannya, memang ada gugatan-gugatan seperti itu, ya terabas saja, kan tidak salah, memang aturan membolehkan. Nah, coba bayangin, kalau orang utang di Indonesia tidak mau bayar karena utangnya berbeda, utang pokok itu di perjanjian kita jelas ada utang pokok, ada utang denda, ada utang bunga. Ya kan, pokoknya aja nggak nyampe, terus dia mintanya utang nggak pakai bayar 10 tahun, nggak pakai bunga, emangnya duitnya siapa? Nah, itu namanya kalau 1-2 bank, apa semua banknya begitu ya, kalau begitu jadi presiden tidak baik, semuanya kreditur macet semua, Indonesia kolaps. Nanti Indonesia sama yang lagi bilang, oke, mohon izin Pak Prof. Irawan, ya kalau lelang terkait ya mohon izin Pak, kalau lelang terkait hak tanggungan udah oke Pak, sudah oke Pak ya. Cuma ini yang lelang hak tanggungan yang berasal dari CSI Pak. Oh, iya. Yang krediturnya berubah Pak jadi ke masyarakat Pak. Ya, gini, sorry, saya ngomongnya bukan masyarakat, itu masih orang per orang. Perorangan, iya Pak. Jadi legal standing-nya repot. Jadi perlu judicial review nanti yang mana legal standing-nya. Ya, anggota masyarakat, gitu tegasnya kan. Ya. Kalau masyarakat itu lain loh. Ya, Pak Yudi ya. Perorangan Pak, siapa? Itu berarti mesti jelas. Oke. Kalau CSI tadi kan sudah saya sampaikan. Kalau CSI kan semua hak dan kewajibannya berpindah pada kreditur yang baru. Berarti apa? Tugas pertama adalah mendaftarkan CSI itu pada kantor pertanahan. Maka sertifikat hak tanggungan maupun sertifikat tanahnya dibawa. Jadi sana tercantum nanti kreditur barunya siapa. Pada dasar itu baru tinggal mau dieksekusi dengan titel eksekutorial maupun ataupun laksanakan dengan parata eksekusi. Nah, kalau sebagai pejabat lelang berarti kan berlaku seperti tadi yang saya katakan dan Pak Yudi ada amini tadi sudah disetujui. Berarti nggak bisa kalau di Indonesia semua orang akan menggugat, orang udah mau dilelang kemudian digugat di stop, gugat stop, ya semuanya kredit macet. Se-Indonesia itu berapa puluh ribu triliun ya habis. Nggak ada banyaknya duit kalau saat orang 3-4 orang semuanya diaminin, semuanya gugat kemudian lelangnya stop,
Ya macet semua. Itu nggak cuma bank pemerintah, bank swasta, semuanya macet. Nanti Indonesia bayar ke World Bank, utang luar negeri, macet semua. Ori-ori itu macet semua. Karena apa? Ya habis nggak bayar, bisa nggak? Ya nggak bisa. Indonesia negaranya kolaps. Itu nggak ada teorinya itu. Jadi memang upaya itu ada. Saya tahu memang utang kalau nggak bayar, ya itu lebih kenceng dan lebih kereng ya, orang Jawa ngomong lebih kereng si utang daripada krediturnya itu. Dia lebih berani, dia bisa lebih marah-marah itu. Kalau orang kalau belum utang dia ngerendek. Oh mau diapakan iya, tapi begitu utangnya udah di tangan, ya nagih yang takut. Betul nggak? Jadi itu praktek di kita ini memang begitu. Jadi kalau dikasih hati bisa nggak bayar, ya kenapa kalau mesti bayar? Gua gugat aja, bayar pengacara digugat, kan begitu. Menurut saya itu no issue Pak. Kalau itu seperti no issue dalam arti kata tadi yang dikatakan kalau untuk tanahnya kena aturan APCT, ya aturan APCT atau aturan kena landing forum, ya itu betul. Pak Agus yang katakan benar, itu harus dicek. Kalau sekarang lebih hati-hati lagi kan biasanya daripada kena TPPU dicek pembelinya siapa, di SPT-nya punya duit enggak, oh pembelinya si A, B, C, D. Ya kalau di SPT-nya dia nggak punya uang 5 miliar, dia mau ikut lelang 200M, pasti itu namanya orang lain dong. Uang dari mana dia? Kalau mau lebih jelas kan itu mesti kan KYC, know your customer. Ya, kalau di notaris ada grip kan, harus diketahui. Kalau nggak kena TPPU notarisnya nanti itu. Kenapa tidak melaporkan? Lah, kalau di SPT-nya uangnya cuma ada 5 miliar, dia mau beli tanah harga 200M, ayo, duit sekondi, utang-utang ya nggak bisa. Logikanya pasti ada orang lain yang pinjam nama dia, nomine. Padahal nomine dia nggak boleh pinjam nama. Nah, itu bisa kena TPPU. Itu yang mesti hati-hati. Jadi kalau dikatakan tanahnya ternyata tanah sawah, pertanian, 1 hektar di luar wilayah kerja, nggak usah di luar KTP-nya, di dalam KTP-nya aja kalau dia punya 1 hektar kan ada batasan pemilikan tanah. Aturan land reform kan yang belum cabut, Undang-Undang 56 RP tahun 1961 kan belum dicabut. Jadi otomatis itu tunduk pada aturan Undang-Undang land reform atau tentang APCT kan, PP APCT kan belum pernah dicabut. Nah, kemudian kita lihat, jadi kalau langsung melayani gugatan, ya orang utang pasti dia kalau begitu bukan masalah besar kecil, orang utang 500 juta, mau utang 200 juta, mau utang 1 triliun, ya kalau bisa nggak bayar, ya pasti mereka nggak bayar. Bukan berat negatif thinking, ya. Nah, namanya dikasih kesempatan nggak bayar, masa mau bayar, Pak? Itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau dikatakan gugatannya dikabulkan, itu urusan pengadilan, tapi lelangnya kan tetap jalan. Aturannya begitu. Yang penting hatinya ada. Tadi kalau seperti yang ditanyakan oleh Pak Henry tadi itu, setidaknya belum berpindah, setidaknya belum terbit pada waktu itu, sekarang mau eksekusi nggak bisa karena nggak ada titel eksekutorial maupun melakukan mengenai penata eksekusi. Tapi kalau sudah ada, kalau saya sebagai pejabat kantor lelang KPKNL, karena kalau hati itu kan tidak bisa juru lelang kelas 2, setahu saya. Kalau itu probatus sih peraturannya. Yang saya ingat itu stempel boleh, stempel nggak boleh, sekarang nggak boleh lagi. Jadi otomatis kalau pejabat lelangnya nggak berani laksanakan, dasarnya nggak ada. Mestinya harus, kalau itu semua orang gugat-gugat, pokoknya kurang, bunganya nggak usah bayar. Uangnya siapa nggak usah bayar bunga. Gitu. Ya kan? Itu kan tergantung negosiasi. Kalau haknya hanya kreditur, karena dia sudah sepakati pada tanda tangan. Jadi pasal 1338 diberlakukan. Ya kan, perjanjiannya mengikat. Kan begitu. Ya kan? Jadi menurut saya gitu, Pak Tasur Servanda. Menurut saya begitu. Gitu, Pak Yudi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Irawan. Terima kasih, Prof. Ya, monggo mungkin Pak Agus Karmadi ingin menambahkan. Terima kasih, Pak. Sedikit aja, Pak, ya saya. Saya cuma mau mengingatkan, kalau kita melakukan penjaminan, melakukan peralihan, nah, itu pada esensinya yang dialihkan, yang dijaminkan, itu adalah haknya. Jadi bukan masalah tanahnya tetap aja di sana. Yang dijadikan itu adalah haknya. Oleh karena haknya, maka alat bukti hak itu yang terpenting. Nah, kalau oleh karena itu apabila terjadi hak atas tanah dijaminkan, maka kapan lahirnya jaminan itu kan pada saat didaftarkan. Makanya jika terjadi suatu sesi dan sebagainya tadi, agar biar mudah eksekusinya, tentu harus dilakukan suatu pendaftaran. Jadi seandainya sudah dilakukan pendaftaran,
kemudian masih ada gugatan, bagaimanapun juga karena di Indonesia itu bagaimanapun juga kan sistem publikasi negatif. Apa yang ada di dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak ada pihak lain yang mampu membuktikan sebaliknya. Sehingga kemungkinan gugatan itu tetap ada. Oleh karena itu sepanjang kita itu sudah punya alat bukti hak bahwa itu sudah ada pendaftarannya, nah maka itu kita lebih kuat. Sehingga hakim juga harus mempertimbangkan itu. Memang sampai terjadi sengketa, minimal kita lebih kuat gitu Pak Yudi ya. Saya kira itu saja Pak Prawita, tambahan saya. Mohon maaf kalau ada. Terima kasih. Kasih Pak Agus. Mohon izin juga Pak Agus, ini kelihatannya ada yang bertanya, saya bacakan saja karena waktu sudah habis. Ini kelihatannya cocok untuk Pak Agus ini pertanyaan ini. Ada yang ingin bertanya, jika orang diberi hibah atau waris dari orang lain atau orang tua. Di mana Pak? Ulangi lagi Pak. Halo, dia Bapak. Ya. Jika orang diberi hibah atau waris dari orang lain atau orang tua, apakah peraturan tentang larangan memiliki pertanian tetap berlaku bagi orang yang tidak berdomisili di tempat lain? Tetap. Begini Pak ya. Namanya saja mau menghibahkan, mau menjual belikan semuanya itu, kalau yang dihibahkan misalnya juga tidak memenuhi syarat, tidak berada di satu domisili, apabila itu tanahnya adalah tanah pertanian, sekali lagi ya, itu khusus tanah pertanian ya. Kalau tanahnya adalah rumah, boleh-boleh saja. Tetapi kalau tanahnya itu adalah tanah pertanian, maka memang sebagai PPAT tidak boleh membuatkan akte, hibahnya juga tidak boleh. Masalah pewarisan, kalau pewarisan di situ maka dalam jangka waktu 1 tahun segera untuk mengurus. Kalau karena pewarisan ya, sehingga apakah dia itu yang karena mendapatkan pewarisan berada di suatu tempat yang berada di daerah yang mengakibatkan kepemilikan tanah absenti, maka dalam jangka waktu 1 tahun diberikan suatu kewajiban untuk memindahkan hak tersebut. Karena dengan demikian nanti tidak akan melanggar ketentuan larangan pemilikan tanah absenti. Saya kira itu saja Pak Parwita. Terima kasih Pak Agus Karmaji, terima kasih juga Prof. Irawan atas jawaban-jawaban terhadap pertanyaan daripada hadirin webinar kita pada hari ini. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk sesi penutupan. Berikut ini akan disampaikan closing statement dari Profesor Joseph Andi Hartanto selaku Direktur Andi Institute. Kepada Prof. Andi, monggo saya persilakan. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua APHK dan para guru besar dan para pembicara lainnya, juga dari tim webinar dan Ketua REI Jawa Timur yang berkenan hadir pada hari ini, Bapak Dr. Andes Toto Lusida, apoteker, dan juga saya lihat ada beberapa dari Departemen Keuangan. Puji syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya diberikan pada tim webinar yang selama 1 hari ini bekerja keras untuk melakukan finalisasi naskah implementasi perbuatan hukum sesi, subrogasi, dan novasi dalam bisnis properti pasca pandemi COVID-19. Mengorbankan waktu dan tenaga yang sangat berharga, tiada lain dan tiada bukan, demi perkembangan hukum keperdataan di Indonesia. Akhirnya perkenankan saya secara pribadi dan atas nama asosiasi untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim webinar dan para pembicara atas kerja kerasnya selama ini, khususnya dalam 1 hari terakhir ini yang telah meluangkan waktu berharganya. Memang kerja keras dan kerja ikhlas kita semua hanya didedikasikan demi perkembangan hukum keperdataan di Indonesia, khususnya di bidang perikatan,
Biarlah Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menilai jeripaya kita semua, yang pada akhirnya saya yakini akan membawa kebaikan bagi kita semua, serta bagi bangsa dan negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam APHK. Terima kasih. Terima kasih Prof. Andi atas closing statement-nya. Baiklah, di penghujung waktu telah sampai akhir acara kita pada hari ini. Saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Dan tidak lupa pula saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada hari ini, Profesor Sogar Simamora, Profesor Agus Yuda Hernoko, Profesor Yosef Andi Hartanto, dan Profesor Irawan Surojo, serta Pak Dr. Agus Karmaji dan Pak Toto Lusida. Terima kasih atas kesempatannya dan partisipasinya, serta terima kasih pula pada hadirin hari ini yang telah menghadiri webinar pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat tinggal, sampai berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Selamat siang kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Andi, terima kasih Prof. Irawan. Terima kasih Prof. Andi, dan teman-teman semuanya. Terima kasih Prof. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak. Sampai ketemu. Ya, Pak Yudi, mari Pak Yudi. Prof. Andi. Bagus. Ya, terima kasih Bu Penny. Terima kasih juga saya lihat di sini yang hadir Prof. Heru juga ikut hadir. Ya. Prof. Ami. Oh, Prof. Heru, makasih Prof. Heru. Ya. Sini nanti. Teknik. Baik, terima kasih yang para peserta webinar hari ini, para narasumber yang sanggup memberikan jawaban-jawaban yang sangat berharga bagi para pengikut. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera. Selamat siang.